Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wa bil islami dinna, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diskusi kita kali ini menjadi H2 satu lawan satu, yaitu Aki Al-Hidayah melawan dari Pak Johannes Simbolon. Topik tentang ajaran mana yang mengajarkan pagan, apakah Bible ataukah Al-Quranul Karim. Opening statement yang pertama adalah dari pihak Muslim, yaitu Aki Al-Hidayah. Aki Al-Hidayah, waktu Anda 5 menit untuk melakukan opening statement. Oke, terima kasih Gurundaku Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat maupun yang di luar Zoom atau di dalam Zoom, di live chat dan di luar chat. Dan terima kasih juga, selamat datang kita ucapkan kepada yang kita kasihi Pendeta Yohanes Tambobolon, ya, John Tambobolon, yang mana buat pertama kali mungkin saya hatuhab kepada beliau untuk malam ini. Dan ini adalah pertemuan yang julung-julung kalinya. Jadi insya Allah melalui pertemuan ini kita akan dapat merungkai sedikit. Mudah-mudahan apa saja yang kita sampaikan melalui dua forum, melalui apakah atau agama manakah yang mengajarkan pengajaran pagan, ataupun paganisme ini lebih kurang yang kita tahu bahwa yang menyembah selain daripada Tuhan, begitu. Jadi seperti biasa saya ini jujur sekali bahwa ilmu saya ini kurang dan tidak begitu menguasai, tetapi saya mohon maaf sebelumnya kepada saudara-saudaraku, terutama kaum muslim yang sudah begitu arif dalam dunia perdebatan ataupun yang lebih mengetahui tentang apakah topik ini diutarakan. Dan sekiranya terdapat kesalahan daripada saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Begitupun kepada Pak Pendeta Johannes Tambobolon, saya juga mohon maaf jika sekiranya sepanjang dialog ini berlangsung akan terdapat kesalahan-kesalahan lisan ataupun ucapan daripada saya, karena sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, sedang yang khilaf dan yang lemah itu daripada ucapan lidah dan keterbatasan ilmu saya sendiri. Baik, seperti biasanya mungkin saya mulai aja dengan dua rangkap pantun yang mana seperti rutin di setiap diskusi saya akan menyodorkan pantun-pantun untuk resepi dan hiburan bersama. Yang pertama seperti biasa, baik yang datang daripada Allah, sedang yang khilaf karena ucapan lidah. Andaikan terkurang dalam hal berbicara, mohon dimaafkan diriku insan biasa. Lalu, terang sungguh cahaya purnama, pungguk berlagu rindukan bulan. Tiadalah baik akhlak manusia jika ingkar terhadap Al-Quran. Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang saya tahu. Dan di dalam pengajarannya kemudian tiadalah lain selain daripada mengabdi kepada Allah atau menyembah kepada satu-satunya Tuhan sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 255, begitu juga di surah Al-Ikhlas 112 ayat 1 sampai 4, yang mana ayat ini menegaskan bahwa janganlah menyembah selain daripada Allah, karena sesungguhnya Allah itu adalah Sang Pencipta yang penguasa alam semesta, langit dan bumi, dan tidak merasa keberatan untuk memelihara keduanya. Karena itulah kemudian kita ini Islam sangat besarlah kemudian dosanya kalau menyembah selain daripada Allah. Sedang itulah kemudian keimanan kita, walaupun saya ini secara ini masih baru dalam pencarian agama, tetapi insya Allah saya percaya dengan apa yang tertuang di Al-Quran dan apa yang kita lakukan sehari-hari itu tidak bertentangan, karena dalam penyebutan bahasa atau lisan kita dalam beribadah itu semua mengacu kepada eksistensi ketuhanan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengajaran Rasulullah dan Al-Quran. Dan untuk itu demikian dulu opening statement daripada saya. Saya juga berterima kasih kepada ISDN Channel, kepada kru-kru
karena selalu memberi wadah atau memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam berdialog atau berdiskusi melalui forum Zoom ini. Oke, sekian itu dulu mungkin daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron dengan segala kerendahan hati. Akhi Al-Hidayah luar biasa penjelasannya. Dan Akhi Al-Hidayah ini adalah mu'alaf dari Malaysia. Alhamdulillah, ISDN akan selalu memberikan wadah untuk melakukan kaderisasi seperti cita-cita ISDN. ISDN tidak mengejar kepopuleran, tapi ISDN akan selalu menjadi basis untuk berdiskusi secara sehat tanpa hujat dan melakukan sebuah kawah candra di muka atau sebagai kaderisasi dari debater-debater yang baru-baru muncul. Terima kasih Akhi Al-Hidayah atas opening statement-nya. Sekarang yang kedua, yang akan melakukan opening statement adalah Pak Johannes Tampu Bolon. Saya mohon maaf tadi pakai nama simbolon karena belakangnya sama-sama bolon, jadi saya agak ini selip lidah. Mohon maaf Pak Johannes. Sekarang waktunya Pak Johannes untuk melakukan opening statement. Waktu selama 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Johannes mulai berbicara. Silakan. Salam berkenalan dari Jakarta. Saya senang mengikuti acara ini pertama kali. Supaya ini yang berguna jika orang percaya kepada Tuhan langit dan bumi. Mengenai yang temanya, pengertian saya yang dijelaskan itu adalah pembahasan Allah-Allah lain. Jadi sebagai orang Kristen ya, saya harus jelaskan terlebih dahulu agama Kristen itu menolak penyembahan selain Allah lain. Walaupun memang artinya agama lain seperti orang Kristen menyembah Allah lain karena misalnya melihat Yesus itu sebagai manusia sehingga dianggap penyembahan berhala, padahal sebenarnya kesalahan pemahaman sebenarnya. Jadi yang perlu saya jelaskan, memang di dalam sejarah perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan, memang mereka tersesat menyembah lembu, tapi itu penyesatan, bukan yang diajarkan, adalah penyesatan. Karena memang ya orang-orang tidak beragama sebelumnya, sebelum Kristen, banyak orang berhala memang. Tapi setelah mengikuti Kristen, mereka dilarang menyembah berhala. Jadi yang jelas, agama Kristen sangat menolak ajaran bahan berhala selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya sebenarnya Yesus itu walaupun pernah menjadi manusia, bahwa dia itu bukanlah Allah lain, karena kita orang Kristen mengenal Trinitas ya. Jadi ketika manusia zaman perjanjian lama sebelum Yesus hadir, para nabi memang diizinkan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, tapi manusia juga banyak gagal. Nabi pun banyak gagal menyelamatkan membaikkan perilaku daripada manusia. Akhirnya Tuhan sendiri mengutus Yesus Masih ya ke dunia dalam rangka menyelamatkan umat manusia yang telah berdosa. Dan satu-satunya umat manusia yang telah berdosa harusnya memang sudah dihukum. Oleh karenanya bagaimana pengampunan dosa kepada orang manusia yang berdosa? Satu-satunya cara adalah mengutus Yesus untuk mengampuni dosa mereka. Haruslah dikorbankan ya darahnya, kematiannya, itulah penghapusan dosa di pengertian daripada kitab ya di Kristen. Jadi kami bukan berhala, karena Kristus itu bukanlah biasa, dia adalah penjelmaan daripada roh Allah itu sendiri, menjelma menjadi manusia bukan karena perkawinan, tapi memang manusia, dan dengan manusia dikorbankan untuk penghapusan dosa. Itulah firman ya. Jadi yang perlu saya jelaskan bahwa firman ini dituntun oleh roh Allah sendiri. Bukan artinya tuntunan Roh Kudus menjadi firman, tidak. Semua itu dituntun oleh roh Allah Kudus. Jadi dengan demikian ajaran Kristen tidak pernah berhala ya, cuman pemahamannya aja orang salah ngerti. Kemudian mengenai Islam ya, saya harus juga pertanyakan
di agama Islam saya dia banyak ilmu-ilmu sihir, ilmu kebal. Itu membuat kalau saya tidak salah ya, itu adalah berhala penyembahannya. Tapi saya tahu Islam juga ada Islam modern, ada Islam yang artinya masuk ke berhala-berhala penyembahan, ilmu-ilmu sihir kebal itu yang menurut kami terus terang saya sebagai hamba Tuhan menyorotinya, mengkritisi lah begitu ya. Berketepatan ya, nama saya Yohanes. Nama Yohanes di kitab Injil adalah menyaksikan Yesus yang datang sebagai Mesias. Dan saya sekarang ini sudah dituntun Tuhan melalui pewahyuan namanya, dengan budi mimpi, penglihatan, firman rema, mujizat. Ya, jadi saya sekarang ini sedang menyaksikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu datang yang kedua kalinya sebagai hakim raja. Makanya terjadi gempa, banjir, virus corona, teguran Tuhan. Dan sekarang ini banyak orang bertobat. Banyak orang bertobat yang dari agama lain juga ya dengan teguran Tuhan ini. Nah, jadi inilah saya tahu bahwa persoalan di agama besar termasuk dengan Islam Kristen ini masalah Isa Al-Masih ini. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Mohon maaf ya, waktunya sudah habis Pak Yohanes. Nanti bisa disambung di sesi tanya jawab. Ya. Mohon maaf sekali ya. Oke, sesi pertama sudah kita lalui semua dengan baik, opening statement dari masing-masing kedua belah pihak. Untuk giliran pertama, silakan Pak Yohanes untuk melakukan pertanyaan selama 1 menit kepada pihak Muslim yaitu Bang Al-Hidayah. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Yohanes mulai berbicara. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Saya bertanya dan kritisi begitu dari sisi kami ya. Ilmu kebal, ilmu sihir itu adalah kekuatan daripada kuasa iblis. Di Kristen tidak ada ilmu-ilmu kebal, ilmu sihir. Kalau ada orang Kristen masuk ke ilmu sihir kebal, itu namanya berhala, menyembah berhala dia. Makanya pertanyaan saya ini, Ustadz, saya tidak bermaksud menghina, pertanyaan saja. Banyak yang saya lihat itu ilmu kebal, ilmu sihir dia gunakan. Apa ini? Apakah ini tidak berhala? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudara atau Abang Yohanes Tambobolon. Jadi begini Gerundaku, sebelum saya menjawab, kita di sini Bang Yohanes kalau bertanya kita menggunakan data dan fakta. Jadi kalau kita cuma bertanyakan menurut yang kelakuan pribadi seseorang, itu mungkin sesuatu yang tidak logis untuk kita diskusikan, karena tentu saja kalau macam contohnya di kekristenan sendiri, kalau kita bilang di kekristenan itu banyak juga yang melakukan seperti ilmu-ilmu penggodaan perempuan, togai dan sebagainya, dan itu bukanlah kehendak agama, tetapi itu kehendak pribadi, perilaku pribadi. Dan sekiranya kalau ada data, kalau memang Abang pernah membaca di Al-Quran bahwa ada perintah, contohnya apa yang pertanyaannya tadi, contohnya ada ayat-ayat seperti itu yang diperintahkan secara langsung daripada Al-Quran, maka perlu kita bahas. Tapi kalau memang tidak ada perintah sedemikian dan kita hanya mampu untuk berkata-kata, untuk mengklaim seseorang itu begitu dan begini, padahal kita tidak punya data dan fakta, maka daripada sudut penanya dan sudut penjawab itu sendiri akan keliru. Sebab tentu saja yang hal-hal demikian ini berlaku bukan saja kepada Islam, tetapi kepada semua agama yang ada di muka bumi. Karena saya yakin dan percaya Bang Yohanes bertanya ini memang tanpa fakta dan tanpa data, memang tanpa dalil. Jadi kalau saya mengandaikan ini memang syirik, ini memang musyrik ya, syirik. Kalau mengamalkan ilmu kebal dan sebagainya itu memang musyrik. Itu sangat ditegur dalam akidah Islam. Kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah, termasuklah ilmu-ilmu apa saja, kecuali kalau memang itu tuntutan agama. Dan kalau memang ada data dan fakta, contohnya kalau Abang pernah membaca di Al-Quran ada perintah mengamallah ilmu kebal atau mengamalkanlah ilmu syirik, itu perintah, itu mungkin kita bahas ya. Sekali lagi saya ulang, kita di sini menggunakan data dan fakta. Kalau ada sekiranya Abang pernah melihat orang-orang yang sedemikian, ketahuilah bahwa itu bukan perintah agama. Tentu saja di dalam kekristenan tidak ada perintah kemudian
seperti yang dulu-dulu di pedalaman. Kalau kami di sini, dulu-dulu di pedalaman juga orang-orang yang Kristen juga ada yang macam membuat tugai. Tugai ini satu-satu ilmu yang membuat wanita itu tertarik sehingga dia bisa jatuh cinta. Tapi itu bukan daripada agama itu, bukan pengajaran agama. Itu melalui satu-satu oknum pribadi yang memang mencari ilmu yang di luar daripada agama, karena ilmu-ilmu ini memang benar, ini adalah daripada setan, dan ini adalah pekerjaan iblis. Dan kalau ada ilmu yang sedemikian pengajaran di dalam agama, maka itu memang perlu kita bahas. Tetapi saya sudah jelaskan bahwa bila mana tidak ada ilmu yang sedemikian pengajaran dan harus kita pertanyakan, maka kita hanya menjawab dengan apa yang berlaku di sekitar kita, di sekeliling kita. Mungkin begitu dulu pertanyaan saya. Mungkin apa jawaban saya? Mungkin ke depannya apa Bang Johannes, nanti kalau bertanya sekurang-kurangnya yang kita menggunakan data ataupun fakta. Kalau saya meminta nanti kemudian di mana ayat itu, tentu saja tidak ada. Tidak ada. Al-Quran itu mengajarkan bahwa kamu melakukanlah ilmu kebal untuk mengabdi kepadaku, itu tidak ada. Jadi kalau memang ada data dan fakta, itu baru kita boleh bahas. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini. Saya cuma mau tanya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Johannes, bahwa Yesus itu datang sebagai penebus dosa, kan begitu. Penebus dosa, dan umumnya memang juru selamat lah, begitu seperti yang kita tahu. Jadi kami ini, macam pribadi saya ini memang ragu. Sebab ada tidaknya satu ayat di dalam Bible bahwa Yesus berkata, ucapan Yesus ya, bahwa aku datang menebus dosa manusia. Itu aja kalau ada. Terima kasih. Ya, jadi Yesus itu adalah orang yang diutus ya dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Jadi kesimpulan Yesus sebagai penebus, sebenarnya ada ayatnya di Yesaya. Dengan bilur-bilurnya ada kesembuhan dan keselamatan. Dan memang ada ayat-ayat firman. Tapi maaf ya, berkata-kata saya, karunia saya bukan karunia penginjil atau pengajar, tapi saya mempunyai karunia nubuatan, Pak, pewahyuan rahasia tentang Isa Al-Masih yang datang sebagai hakim dan raja. Tapi saya tahu banyak beberapa ayat tentang Isa Al-Masih itu diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia, sehingga dengan penebusan itu dosa-dosa dari manusia yang sudah banyak kejahatannya sejak Nabi Nuh ya sampai beberapa perjanjian lama abadnya ya, sudah berkali-kali diutus Nabi, tapi manusia itu masih terus jahat. Akhirnya Tuhan harus, tadinya di dalam kitab suci kita dikatakan, tadinya Tuhan sudah hampir marah dan mau dihanguskan manusia itu, tapi kasihan dia, sayang sudah menciptakan, bagaimana ini manusia hanguskan. Akhirnya diutuslah Roh Allah sendiri dalam rangka menyelamatkan. Ayatnya banyak, tapi maaf saya tidak bisa mengingatnya sekarang ini karena saya memang nggak tulis gitu ya. Tapi ayatnya cukup banyak di ayat kitab suci Alkitab. Bahkan saya ini sebagai hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan bernubuat melalui mimpi, penglihatan, firman rema, menyaksikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang sedang datang sebagai hakim dan raja. Dan ayat ini relevan dengan yang saya sering dengar, Isa Al-Masih datang sebagai Imam Mahdi atau hakim yang adil. Inilah titik temunya antara orang Kristen dengan firman yang ada di Al-Quran itu ya, tentang Imam Mahdi. Karena di sana juga mengatakan Isa itu adalah Rohullah. Dia adalah Roh Allah. Dan dia akan datang sebagai Isa hakim yang adil. Jadi kebenaran inilah yang sebenarnya perlu orang Kristen dan saudara kita Muslim lebih banyak membahasnya, karena saya harus bersaksi kebenaran Isa Al-Masih adalah Roh Allah, sangat kuat dan benar. Ya, banyak Alkitab menyaksikan Alkitab ini kebenarannya sangat benar tentang antikris, nabi palsu, guru palsu itu. Bahkan sekarang ini saya sedang bersaksi gempa, banjir, virus corona itu adalah sebuah teguran Tuhan kedatangan Isa Al-Masih yang datang kedua kalinya, tapi untuk menegur agar bertobat. Dan sekarang ini banyak orang bertobat sekarang ini menerima Isa Al-Masih juru selamat. Terima kasih.
Ya, pertanyaan saya mungkin ya sesuai dengan visi yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya ini sedang menyaksikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang datang sebagai hakim dan raja. Jadi kebenarannya bahwa membuat ya, saya bukan bermaksud ini ya, tapi menyaksikan aja Isa Al-Masih sebagai Mesias itu dinubuatkan dan digenapi. Dan Isa Al-Masih sebagai hakim raja juga sekarang ini sedang digenapi. Dan saya adalah bernama Yohanes menjadi saksi kedatangan Isa Al-Masih Yesus Kristus sebagai hakim dan raja. Saran saya, tolong artinya teologi Islam, saudara saya, karena bagaimanapun hubungan antara Islam Kristen itu sangat kuat. Karena keturunan daripada Abraham ya, bersaudara. Ya. Nah, oleh karenanya, salah satunya rahasia kebangkitan daripada manusia, keberadaban dan lain sebagainya, kebangkitan bangsa-bangsa, kuncinya adalah pengenalan kepada Isa Al-Masih. Oke, waktu Anda habis Pak Johannes. Sekali lagi saya ingatkan Pak Johannes, pertanyaan belum meluncur. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa topik kita kali ini adalah pagan. Oh iya. Ajaran mana yang mengajarkan pagan? Jadi bukan nubuatan, whatever lah whatever Pak Johannes mempunyai pandangan akidah bahwa Yesus adalah ini nggak masalah ya, pandangan Bapak dikaruniai penglihatan dari Yesus, Bapak punya kelebihan seperti Luga. Kayaknya Bapak ini sama kayak Luga ini. Saya kasih waktu 20 detik lagi Pak Johannes ya, saya kasih waktu 20 detik lagi untuk fokus kepada pertanyaan ya, dengan topik yaitu bahwa ajaran mana yang mengajarkan pagan. Silakan 20 detik dimanfaatkan Pak Johannes. Ya, jadi maaf aja, saya banyak artinya di Jakarta, di Jawa dan sebagainya. Saya melihat hubungan antara agama Hindu, Buddha ke Islam itu sangat kuat. Disitulah saya melihat bahwa Islam masih ada hubungannya yang kuat dengan pagan ini. Oke, terima kasih Bang Johannes Tambobolon. Beliau mengatakan bahwa Islam menyerupai ini secara langsung disebutkan sama begitu daripada agama Hindu dan Buddha. Mungkin Pak Johannes pernah dalam bidang satu dialog dulu, kalau saya tidak keliru, dengan almarhum Ustadz Mukoginta dengan Ustadz Samsul Arifin Nababan, bahwa di situ dengan jelas Pak Johannes mengatakan bahwa agama Buddha dan Hindu memang tidak ada konsep ketuhanan. Jadi bagaimana mungkin Pak Johannes boleh menyamakan mereka dengan pagan, karena mereka itu memang sudah jelas menyembah selain daripada Allah. Itu yang terang-terang seperti ada sapi, ada patung Wisnu, Brahma dan sebagainya. Sedangkan ini dalam Trivitaka atau Bida Bani Sadat atau Fida ini memang tidak ada konsep, begitupun Konghuzu. Tetapi kalau Al-Quran atau Islam, Bang Johannes, mohon maaf, Al-Quran memang sangat jelas pengajarannya melalui hanya satu kalimat yang paling padat, ya, paling padu. Sehingga mana itu tidak boleh disangkal oleh mana-mana agama otoritas di muka bumi sekalipun. Saya sendiri selaku bekas Kristen, walaupun saya dulu mungkin kebanyakan mereka ini menganggap saya ini hanya pelajar sekolah minggu. Tapi saya tidaklah berbangga walaupun saya ini dulu pernah juga sedikit-sedikit memperdalami Bible. Sehingga saya ingat insya Allah. Tetapi apa yang saya pegang adalah ketika kita membaca di surah Al-Ikhlas, tolong berundaku bisa di screen enggak? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahannya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dengan satu ayat. Kemudian lagi kalau kita buka di surat Toha 14 itu juga sama, bahwa Allah itu memang satu-satunya sesembahan dan tiada dua tiga. Dan banyak sebenarnya ayat di Al-Quran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai satu-satunya sesembahan. Jadi makanya dalam satu surah Al-Quran itu menggagalkan semua tuduhan, bahkan saya boleh
challenge dengan mana-mana agama di muka bumi yang mengklaim bahwa Islam menyembah selain daripada Allah dengan satu ayat ini saja. Karena ini, jujur saya mengatakan, saya tidak pernah menemukan di Bible bahwa apalagi kalau dari Yesus, saya adalah Tuhanmu dan satu-satunya saya adalah Tuhan dan sembahlah aku, tidak ada. Itu challenge saya. Dan bagaimana kemudian Islam dengan ganya mempertahankan akidah akhlak ini dengan satu-satunya Allah, karena memang tidak boleh disanggah oleh mana-mana agama. Itu satu poin. Sedangkan agama pagan ini, paganisme ini, yang berasal daripada perkataan Latin yaitu paganus, bermaksud penduduk kampung. Kalau di kawasan barat ya, itu di zaman Jahiliyah, yang mana memang di sana Kristen dulunya ini memang yang keluar daripada Nasrani ini memang diklaim sebagai paganisme. Sebab apa? Mereka ini yang terkeluar daripada pengajaran-pengajaran yang sebenar dan sesungguhnya daripada Nabi Isa. Nah, saya menanggapi sedikit tentang apa yang dikatakan Bang Johannes Tambobolon, bahwa berkali-kali dia mengatakan dia adalah saksi Isa itu datang seperti yang di Al-Quran. Yang kalau dia versi Al-Quran, kita menjelaskan tentu saja tentang versi Islam. Ayat itu berbunyi, Nabi Isa itu akan turun untuk menjadi hakim yang adil, membunuh babi, menghapuskan salib, membunuh babi dan menghapuskan pajak. Dan tidak lain tujuan Nabi Isa adalah membawa manusia kembali kepada ajaran tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya. Dan saya kira di Bible ini sangat jelas Pak Johannes. Ya, di Bible kamu itu sangat jelas di Matius pasal 24 dari 23 sampai 26 bahwa kata Yesus, jika mereka mengatakan lihat ada Mesias di sini, di sana, di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi kalau Anda sudah mengklaim bahwa Anda sudah melihat Yesus, Anda dengan secara langsung sudah membangkang sendiri apa yang tertuang di Bible Anda. Lalu yang kedua, Anda mengatakan Yesus itu datang untuk penebus dosa dan Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, kan begitu. Sementara di Bible Anda sendiri bahwa membunuh ini adalah memang tidak dibenarkan. Silakan buka Injil Matius pasal 5 ayat 21. Kalau saya tidak keliru ya. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Begitu juga kalau saya tidak silap di Injil Lukas pasal 18 ayat 20. Engkau tentu mengetahui bahwa perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh. Jadi ini, kalau Allah itu sudah membunuh anaknya sendiri, sedangkan dengan tegas Allah itu mengatakan untuk seluruh umat manusia jangan membunuh, tidakkah ayat ini bertentangan dengan apa yang dikatakannya? Nauzubillah, itu Tuhan kalau dia sudah membuat satu-satu kenyataan, kalau sudah bertentangan dengan logika manusia itu sendiri, bagaimana mungkin manusia itu mendapat pedoman tuntunan daripada apa yang difirmankannya? Jadi inilah ucapan-ucapan yang sepatutnya kita ukur dan kita renungkan, apakah memang valid, benar begitu? Karena apa yang jelas di Bible itu Yesus bukan Tuhan. Saya boleh menyanggah dengan 20 ayat. Sekiranya diminta jawaban daripada Pak Johannes. Oke, jadi sekian jawaban saya belum bertanya. Untuk waktu ini terima kasih Guru Farhan. Itu aja dulu. Semoga mudah-mudahan dia sudah mengerti. Terima kasih. Umum Kristen tahu dulunya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, atau dia adalah pribadi kedua daripada Tuhan. Dia adalah jelmaan Tuhan daripada Roh Allah. Berasal daripada Yohanes 1 pasal 1 sampai yang 14 itu kemudian menjadi daging dan diam di antara kita. Nah sekarang yang saya tanyakan, satu ayat di Bible bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan manusia. Silakan, itu aja. Ya, jadi memang kalau dia memang tidak beriman kepada Isa Al-Masih, Roh Kudus tidak akan turun kepada orang itu. Dan dia pengetahuannya akan tetap aja akan menolak kebenaran Isa Al-Masih. Tapi bagi kami yang sudah beriman, Isa itu adalah Rohullah yang diutus sebagai juru selamat. Roh kami itu sangat bersaksi, kuat. Makanya kami cerdas, orang Kristen. Cerdas, benar. Dan tidak benar bahwa Tuhan yang menghakimi atau menghukum Yesus. Iblis yang menghukum Yesus agar tidak berkuasa di dunia. Tapi iblis salah. Dengan kematian Yesus secara daging, rohnya kembali ke surga, duduk di sebelah kanan
Allah pencipta langit dan bumi. Makanya kita mengenal Allah Trinitas di dalam roh ya. Jadi jangan dikira anak beranak itu seperti kawin mengawin, tidak. Ini kesalahan penafsiran karena ini di alam roh semuanya, bukan di alam fisik ya. Jadi inilah memang yang saya harus katakan. Tanpa mengakui kebenaran Yesus itu sulit memang menerima Isa. Tapi bagi saya yang sudah mendapat kewahyuan, mimpi, penglihatan, penerima, itu suatu kekuatan. Bahkan seluruh orang Kristen mempunyai kekuatan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini saya harus saksikan. Banyak orang Islam di Jakarta, di Ciamis, di India, di negara lain menerima Isa sekarang ini. Semakin mereka memahami. Inilah ada bukti kebenaran roh Allah itu. Karena roh Allah itu masih bekerja. Terima kasih. Halo? Ya, terima kasih Pak Tampu Bolon, Pak Johannes. Saya bingung ini, mengarahkannya gimana ini. Pertanyaan tadi sebenarnya Pak minta ayat Pak ya. Minta ayat yang menjelaskan bahwa Yesus, ada ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan manusia. Tapi tidak, Bapak menjawabnya malah mengatakan umat Kristen paling pintar, umat Kristen imannya paling kuat. Sebagai tambahan Pak Yohanes, mohon maaf saya supaya lebih fokus kepada topik, tolong untuk kepada jawaban dari pertanyaan. Jadi ketika ditanya ayat, Bapak berkewajiban untuk menunjukkan ayat Bapak, bukan sebuah klaim kebenaran malah menjawab dari yang lainnya. Nanti malah akan melenceng daripada topik yang kita sudah tetapkan. Kalau masalah orang banyak berbondong-bondong masuk Kristen, ya itu whatever lah, Bapak ya. Tapi kalau saya kasih data Bapak, nanti Bapak tercengang malah. Pew Research Center, Pak, mengatakan bahwa 10 tahun ke depan itu Islam akan menjadi agama mayoritas di dunia, Pak. Ya, itu Pew Research Center. Supaya apa? Saya jelaskan ini supaya Bapak jangan selalu menggunakan narasi yang membedakan dengan topik. Sekali lagi saya ingatkan, saya moderator di sini, jawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai topik. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak Yohanes untuk bertanya kepada Bang Alidayah. Tolong fokus sesuai dengan apa yang ditopikkan, yaitu tentang pagan. Inilah persoalan karena topiknya terlalu dibatasi ya, sehingga akhirnya kurang efektif diskusi kita ini. Karena terlalu sempit pembahasannya. Padahal kita harusnya lebih banyak bicara yang lebih luas, yang lebih relevan, up to date dengan saat-saat sekarang. Jadi sebenarnya tetap saya berpendapat bahwa banyak kelemahan daripada ajaran Islam yang sudah masih berhala gitu ya. Karena ada ilmu sihir, ilmu kebal itu seolah-olah disahkan. Jadi ini fakta, bukan hanya teori ya. Ini fakta. Ini jelas banyak buktinya nih. Dan saya tidak tahu ada berbagai ajaran Islam yang nggak sama. Saya kira memang ajaran Islam tidak sama memang ya. Ada yang menerima musyrik, ada yang tidak. Makanya saya sebagai hamba Tuhan harus tegur. Saudara, terima kasih Pak Yohanes. Ya, terima kasih Gurundaku. Ya, terima kasih juga kepada abang kita Johannes Tambobolon. Mohon maaf, interupsi sebelumnya. Ada suara tadi. Ya, ini noise ya. Iya. Ada suara dari Pak Johannes kayaknya. Ya, tolong saya mute dulu ya Pak ya. Mohon maaf ya. Oke, silakan Bang. Terima kasih Bang Tama. Luar biasa Bang Tama ini sangat gesit ini untuk mengawal diskusi ini. Masya Allah, udah timer, udah ini sebagai security. Silakan Bang Alidayah, waktu ada 5 menit. Silakan. Ya, terima kasih ya, Gurundaku. Jadi pantasan mungkin dia itu tidak fokus ya, sebab lagi bising. Kita yang mendengar di sini saja kerasa banget telinganya. Jadi mungkin tidak perlu banyak yang kita rungkai tentang ajaran paganisme. Karena bukti mereka itu secara jujur, bukan kita menghina yang mana-mana keyakinan ataupun sesembahan satu-satu oknum agama. Walaupun kami ini yang dulunya mengimani hal yang demikian. Tetapi saya suka sekali terpanggil di sini kepada Pak Johannes Tambobolon. Di dalam 12 grup debat WA yang sekarang saya ada, tunjuk 2 orang atau 1 orang daripada jutaan itu, tampilkan di dalam grup itu namanya dan dialog dengan Al-Hidayah di dalam grup WA kalau dia tidak berani masuk Zoom.
Kita di grup WA aja. Itu tanggapan saya pertama. Mengenai kemudian Yesus ini yang menjadi Allah, kenapa mereka ini selalu terikat dengan uknum pagan? Karena apa? Ada beberapa hal yang harus kita ukur. Pertama, kelahiran Yesus 25 Desember itu kalau kita buka di Lukas 1 pasal 26, bahwa di bulan ke-6 itu Maria didatangi malaikat. Bagaimana kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, umur Yesus sebagai manusia yang utuh cuma 6 bulan setengah. Bukankah itu satu-satunya anak yang ajaib ataupun anak yang kurang umur begitu atau kurang upaya? Itu satu. Yang kedua, kemana lagi mereka mau bawa nama Yesus ini kemudian menjadi Tuhan? Kalau dia diurapi Roh Kudus, seperti yang selalu saya bilang, di dalam Bible ada 47 ayat orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Kalau mereka membawa Yesus kepada anak Allah, di dalam Bible ada 72 ayat orang-orang yang diurapi Roh Allah ataupun yang dipanggil anak-anak Allah, termasuk yang membawa damai, termasuk iblis. Kalau Yesus itu daripada firman Allah, maka di dalam Bible 27 kali Allah itu berfirman dan semua itu mengacu kepada ciptaan. Apakah kemudian ciptaan itu harus dituhankan? Kalau Yesus itu mereka bilang Allah karena dia datang daripada surga, di dalam Bible ada 2 orang juga yang naik ke surga dan daripada surga ada 4 orang. Kemudian, kalau Yesus itu pengampun dosa, seperti yang diutarakan Pak Johannes tadi, bahwa Yesus ini pengampun dosa anak tunggal satu-satunya yang dikorbankan, na'udzubillah, karena daripada segi redaksi ayat saja sudah bertentangan. Belum lagi dengan ayat-ayat pengakuan Yesus. Silakan buka. Matius pasal 14 ayat 15, Matius pasal 18 ayat 35, Markus pasal 11 25 sampai 26, Lukas pasal 6 37, Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 5, Efesus pasal 4 ayat 32, Kolose pasal 3 ayat 13, Matius pasal 18 ayat 20 sampai 21. Yesus bukan pengampun dosa tetapi Allah Bapa. Sebab itulah saya bertanya, karena semua ini nanti mengacu kepada ajaran pagan. Jika tidak ada jawaban kenapa Yesus itu menjadi Tuhan dan adakah pengakuannya, maka tanpa kita menjelaskan atau meminta pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, secara otomatis di dalam agama Kristen itu sudah sendiri menerangkan bahwa mereka adalah agama pagan. Pagan ini apa? Itulah yang menyembah selain daripada Allah atau menyembah kepada sesuatu yang gaib, yang tidak logik, atau yang umumnya yang tidak punya tuntunan kitab yang jelas. Karena apa demikian? Kalau kita buka seperti yang selalu dibahas, Yesaya pasal 43, 10, 11, Maleakhi 2, 3, 19, 32, 1 Yohanes 4, 12, Bilangan 2, 3, 19, 2 Samuel 7, 22, Mazmur 95 ayat 3. Dan kesamaan Islam dan Kristen kemudian adalah di Keluaran pasal 3 ayat 15 dan surah Al-Baqarah ayat 133. Bagaimana kita ini selalu dikatakan selalu mengkritisi Bible? Bukan. Tetapi karena kedudukan Nabi Isa sebenarnya. Inilah yang selalu kita kritisi. Padahal Nabi Isa dengan jelas di Injil Matius pasal 21 ayat 11, Injil Markus pasal 14, 65, Yohanes 7, 40, bahwa dia adalah Nabi, dia bukan Tuhan. Bagaimana kemudian tidak ada satu ayat pengakuan daripada Yesus atau Isa di Bible bahwa dia adalah Tuhan? Bahkan kalau Pak Johannes tadi mengambil apa yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah An-Nisa Al-Baqarah 73 dan 116, itu bahkan lebih jauh. Karena ayat itu sudah jelas menerangkan bahwa Nabi Isa datang untuk menjadi hakim yang adil, membawa orang kepada ajaran yang benar, membunuh babi, menghapuskan salib. Itu tujuannya. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi sudah Bang Ali Dayah sudah menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Johannes. Sekarang giliran Bang Ali Dayah melakukan pertanyaan ketiga atau terakhir kepada Pak Yohanes. Silakan, waktu Anda 1 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Ali Dayah mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Gerundaku. Saya bertanya kali kedua. Pertama, tadi saya tanya pengakuan daripada Yesus bahwa dia adalah Tuhan alam semesta atau pencipta manusia. Kalau tidak ada, memang secara otomatis mereka menyembah selain daripada apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 20:17 tuh, bahwa sembahlah Tuhan Allahku dan Allahmu. Begitu juga di Injil Matius pasal 4 ayat 10. Nah sekarang, pertanyaan kedua, aku Yesus, pencipta alam semesta, di dalam versi mana-mana Bible,
Karena kalau daripada Kejadian sampai Maliaki itu tidak ada, sebab tidak ada nama Yesus. Kalaupun ada, silakan tampilkan daripada Injil Matius sampai Wahyu. Aku Yesus, pencipta alam semesta. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alidaya. Pertanyaan ayat yang diminta oleh Bang Alidaya yaitu tentang aku Yesus yang menciptakan alam semesta, ya. Jadi pertanyaan ini mohon dijawab dengan ayat-ayat juga ya dari Bible sebagai bukti karena Tuhan harus menciptakan alam semesta. Silakan Pak Yohanes menjawab pertanyaan terakhir dari Bang Alidaya. Silakan Pak Yohanes. Silakan. Terima kasih. Jadi memang ya tidak ada memang di ayat Alkitab Yesus pencipta langit dan bumi. Itulah selalu kata-kata yang menyesatkan sebenarnya Pak Bapak. Jangan membuat pemahaman tersendiri, menafsir sendiri tentang Alkitab. Sulit memang kalau dia bukan orang Kristen, sulit menafsirkan Alkitab karena dia belum menerima Isa Al-Masih Yesus Kristus. Jadi memang inilah persoalan. Tapi yang jelas kami orang Kristen sangat beriman tentang Trinitas. Ya, jadi jangan dihalang-halangi ataupun kalau kalian belum beriman ya sudah. Kami yang sudah diberkati, sudah berikan hikmat pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi jangan sampai mengatakan kita sesat. Maaf aja ya, kalian yang sesat menurut kami. Karena kami sudah sangat kuat dan benar di hadapan Tuhan Yesus ya. Kalau itu sudah, jadi jangan ditanya ayat-ayat. Kalian tidak menghayati ayat Alkitab soalnya tentang Isa Al-Masih. Ya, itulah kelemahannya. Jadi kalian masih terbatas pengetahuannya. Jadi jangan artinya Bapak orang Islam mau menyesatkan Alkitab. Enggak bisa, enggak cocok itu. Ya, maaf aja, kami sudah artinya sangat beriman terhadap itu. Saya menjadi saksi. Mohon waktu di pause dulu, Pak. Di pause dulu Bang Tama. Pak Yohanes, mohon maaf sekali, saya menghormati Anda dan menghargai Anda. Di sini adalah ranah diskusi, Pak Yohanes. Mempertanyakan ayat atau mempertanyakan keimanan diperbolehkan dalam ranah diskusi ini. Bagaimana lawan diskusi Anda akan bertanya, ya, mempertanyakan atau mengelaborasi. Kalau Anda tidak menjawab dan mengatakan jangan sentuh ayat-ayat Bible, ya nggak bisa seperti itu, Pak. Ini diskusi soalnya. Ya, moderator nih kurang modern juga. Saya sudah jawab. Saya katakan tidak ada Yesus saya penciptaan dulu, nggak ada ayatnya di Alkitab. Hanya dia menafsirkan, mencari-cari ayat, membuat ayat malah itu. Pertanyaannya nggak bagus, menyesatkan itu. Halo? Ya, terus lanjut Pak, lanjut. Waktunya masih ada, silakan. Menyesatkan pertanyaannya, memang itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada kata-kata itu. Tapi kesimpulannya tentang Trinitas itu kebenarannya ada di Alkitab. Ya, jadi bapak-bapak harus baca yang benar. Nanti saya kasih kirim buku barangkali ya. Karena nggak bisa diskusi seperti ini. Ya, kalian ambil kesimpulan, kalian begini-begini. Aduh, nggak cocok deh. Maaf aja nih. Jadi memang kalian orang saudara kita yang Islam ini sulit memang memahami tentang Alkitab. Karena nggak percaya Yesus dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menerangkan. Yesus itu yang menerangkan, Roh Kudus itu yang menerangkan. Makanya kelebihan kita orang Kristen mengenal Roh Trinitas itu. Roh Allah itu ada di hati kita ini. Makanya kita tidak jahat, tidak membunuh orang. Tuhan kita pun tidak membunuh orang. Iblis yang membunuh Yesus, bukan Tuhan yang membunuh. Jadi kesalahan, kesimpulan seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang maaf aja nih, jadi nggak bagus diskusi kita itu. Kalian menyesatkan kita ini. Jangan seolah-olah kalian menafsir Alkitab. Kalian lebih cerdas dari kami. Tidak. Itu saya kira ini ada kesalahan-kesalahan apa ini. Ya maaf aja, apalagi moderator juga menekan saya juga nggak senang juga nih. Ya, orang Kristen itu mengenal Trinitas itu keunggulan kita. Roh Kudus, Roh Allah ada bersama kita. Dalam nama Yesus, kuasa iblis bisa kita hancurkan segala macam. Saya adalah saksi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Sekarang dari Bang Alidaya untuk melakukan sesi pertanyaan dulu atau sesi yang memulai sesi battle. Silakan TikTok. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Alidaya mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Gerundaku Farhan. Ya, Bang Yohanes Tambo Bolon. Saya tidak mempersendakan mana-mana keyakinan. Sekali lagi saya ulang, tujuan kita tidak mempersendakan mana-mana keyakinan ataupun agama masing-masing. Itu menurut pahaman aja.
Cuma kenapa kemudian kita kritisi? Karena di dalam Al-Quran, kenapa saya bertanyakan dua hal ini yang paling pokok? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam surat Toha pasal 14, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu dan mengabdilah kepadaku dengan melakukan ibadah solat untuk mengingatku. Mengenai alam penciptaan alam semesta, itu banyak sekali kita temukan, ya, salah dua daripada 10-nya di surah Az-Zir Quran 15 ayat 16. Begitu juga di Quran 15:17, Quran 15:85, Quran 16 ayat 3, Quran 17 ayat 99, begitupun di 18:51, 20 ayat 4, dan surah Al-Anbiya 16, Al-Anbiya 56, dan banyak lagi ya tentang penciptaan langit dan bumi. Karena apanya kemudian saya bertanya? Karena saya mengira dalam mana-mana keyakinan agama yang mempunyai konsep Tuhan yang jelas, ini tentu saja ada disebutkan selaku Tuhan pencipta alam semesta dan manusia. Karena tiada guna kita beragama atau kita mengabdi kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak mengenal kita. Itu yang satu. Yang kedua, kira-kira agama itu untuk apa saja? Sedangkan paling pokok dalam agama ini, boleh silakan buka kamus KBBI kamu, itu kewajiban satu-satu oknum untuk menyembah sesembahannya, untuk mengabdi. Dan kemudian Allah itu menegaskan hal yang demikian dalam Al-Quran, bahwa Dia adalah Tuhan manusia dan mengabdilah kepadanya. Nah, kemudian Anda menjawab tadi tidak ada. Nah, sekarang yang saya tanyakan kemudian adalah, kalau Kristen ini memang tidak iming-iming dengan ajaran paganisme, mohon maaf ya, bukan kita bilang kamu paganisme, tetapi di sini kan perbahasan kita ajaran manakah yang ada serupa dengan paganisme. Jadi di sini kita ukur. Pertama tadi Tuhan sudah tidak jelas karena tiada ayat. Yang kedua penciptaan juga sudah tiada ayat. Nah sekarang yang saya mau tanyakan kemudian adalah, bagaimana Pak Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengajarkan manusia untuk mengusir setan, seperti yang Abang Yohanes tadi sudah katakan berkali-kali, bahwa Yesus mengajarkan mengusir setan dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu kita tidak tahu persis apa. Sedangkan roh ini tidak kelihatan dan tidak kedengaran. Nah sekarang ada tidak ayat perintah daripada Yesus bahwa usirlah setan-setan dalam namaku? Coba Bang Yohanes, ada tidak ayat itu? Silakan. Ya, saya memang karena jam begini ya, saya dalam perjalanan. Jadi tidak semua tadi saya dengar, tapi saya bisa tangkapi dia menyangkut Trinitas di dalam teologi Kristen ya. Memang kalau dia tidak terima Yesus, sangat sulit memahami tentang Trinitas ya, Allah pencipta langit, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kalau kalian tidak percaya itu, maaf aja kalian sudah sangat tersesat. Saya harus katakan tersesat. Banyak ayat-ayat di kitab suci yang menjelaskan itu, sehingga orang Kristen mengambil kesimpulan Trinitas. Jadi Roh Kudus itu ada bersama kami. Iya. Jadi sekarang daripada banyak-banyak ayat itu Bang Yohanes, coba sebutkan satu saja. Itulah, jadi kalau kalian pertanyakan yang lain-lain tidak percaya itu, ya silakan kalian tersesat. Kami bukan benar dan kami sudah hidup dengan kehidupan yang benar, baik, nah adil. Kenapa saya bertanya demikian, Bang Yohanes? Kenapa saya bertanya demikian? Karena di Bible juga tertulis. Silakan kau buka Injil Matius pasal 7 21 sampai 22. Ya, mereka mengusir setan demi namaku, melakukan tanda mukjizat demi namaku juga. Padahal kata Yesus 23-nya, pada masa itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi kalau Bang Yohanes tadi sudah mengatakan banyak-banyak ayat, saya coba minta satu, bahwa kata Yesus, usirlah setan dalam namaku. Karena ayat ini kalau ada, secara otomatis akan bertentangan dengan Injil Matius pasal 7:22. Sebab itu saya tanya, jadi Abang Yohanes tadi mengatakan banyak. Coba tunjukkan satu ayat, Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Oh banyak, kalau soal itu banyak ya. Maaf aja nih, makanya bapak-bapak sangat sempit pengetahuannya. Bukan sempit, saya tahu ayat itu di mana. Saya tahu. Seperti itu dengan tafsiran sepotong-sepotong.
aduh ini masalah. Kalau diskusi di level-level seperti itu, Ya, memang bukan. kalian nggak akan ketemu. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya, Bang Johanis. Dan Kita iman. bukan memotong-motong ayat sebenarnya, Bang Johanis. Dan Roh Kudus dan banyak Ya, ya, ayat-ayat. ya, ya. Jadi Ya. bukan ayat sepotong kalian sesatkan, kalian larikan ke sini ke kanan. Terima kasih. Jadi agak sulit kita ketemu kalau seperti ini. Biarlah kalian terus. Kami sudah Ya, benar ya. kok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih karena Anda sudah menyesatkan orang yang benar. Padahal Allah saja yang tahulah kan. Kita ini sebagai seorang yang beragama, yang di jalan yang benar, kita sentiasa berserah diri. Allah saja yang tahulah apa yang kita anut adakah benar atau salah. Karena daripada 3 ukuran yang saya minta, belum lagi saya tanya yang lebih dalam. Karena ini murni perjanjian baru. Kalau saya bertanya perjanjian lama memang tidak ada iming-iming nama Yesus. Nah sekarang, Roh Kudus itu, Bang Johanis, serupa apa itu Roh Kudus? Coba Anda terangkan. Roh Kudus itu seperti apa? Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Allah Trinitas. Roh itu roh Allah sendiri. Iya, apakah itu bisa dilihat? Itu sangat berkuasa. Ada firman Tuhan, kalau Roh Kudus dihujat, murka Allah terjadi. Makanya saya harus saksikan gempa banjir sekarang ini corona karena menghujat Roh Kudus. Karena percaya Isa Al-Masih. Makanya banyak dari Islam ditutup. Ini kalian harus bertobat kalian. Bahkan Saifuddin Ibrahim kan itu memang pendeta tinggi kan. Padahal dia Kristen, kenapa dia bisa kena corona? Padahal dirinya itu mungkin melimpah-limpah Roh Kudusnya itu. Dan alhamdulillah kami orang Islam juga masih banyak yang belum kena corona. Jadi kalau soal penyakit dan apa sebagainya, ini bukan konsep Tuhan yang kita cari, Bang Johanis. Bang Johanis ini berdialog dengan apa yang di logika saja, apa yang di otak yang dipikirkan saja, tanpa menggunakan data dan fakta. Kemudian saya di sini murni menggunakan apa yang tertuang daripada dua-dua sumber. Nah sekarang yang saya bertanyakan, dalam kekristenan sendiri Bang Johanis hanya pelintir kepada kepercayaan Roh Kudus, Roh Kudus. Coba terangkan, Roh Kudus itu serupa apa Roh Kudus itu? Bagaimana bentuknya Roh Kudus? Pernah dilihat enggak Roh Kudus itu dalam tubuh manusia? Karena saya menyimpulkan, kita yang percaya Roh Kudus, Roh Allah, wah hidup, berkuasa. Kuasanya seperti apa Pak Johanis? Bisa menyembuhkan. Waduh banyak lagi kesaksian. Oke. Bahkan orang Islam itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kami mengusir setan, tetapi bukan nama Yesus. Karena menolak Roh Kudus. Makanya banyak tempat berhala dihancurkan Tuhan dengan gempa dan banjir. Jadi di situ termasuk Kristen di gempa gitu. Kesaksian ini. Terima kasih. Tolong bertobat ini. Bertobat orang-orang yang belum percaya Isa Al-Masih dan Roh. Tidak, saya sudah bertobat. Justru sekarang saya sudah kembali kepada Yesus. Kalau dulu saya keluar daripada ajaran Yesus. Nah sekarang saya menjadi pengikut Yesus yang benar. Nah sekarang Roh Kudus itu, kalau memang sudah tidak kelihatan dan hanya kita mampu mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, bahkan melimpah-limpah Roh Kudus itu. Tetapi seperti apa kira-kira? Kalau soal mengusir setan, itu dengan gampang Islam mengusir setan. Dalam Islam ada ayat-ayat juga yang mengusir setan. Contohnya ayat kursi. Ya, itu digunakan untuk kita mengusir setan, tetapi bukan menggunakan nama Yesus. Kalau kamu menggunakan nama Yesus, maka kamu sudah membangkang apa yang dikatakan Yesus di Injil Matius pasal 7 tadi, 21 sampai 23. Yang saya tanyakan kemudian adalah Roh Kudus itu seperti apa dalam tubuh Pak Johanis? Sehingga Pak Johanis mengatakan boleh melihat atau boleh merasa, boleh mengusir setan. Padahal ini semua sudah dibangkang oleh Yesus. Injil Matius 24 pasal 23 sampai 26. Injil Matius pasal 7 21 sampai 23. Mau lari kemana Anda? Coba Anda terangkan kepada saya. Roh Kudus itu seperti apa? Silakan. Kalau tidak percaya Roh Kudus memang susah, memang akan tersesat. Makanya kalian mengusir setan dengan nama apa? Dengan nama iblis juga. Iblis sama iblis kalian mengusir. Hanya Roh Allah di dalam nama Yesus adalah Roh Allah yang berkuasa mengusir setan. Kalau kalian bilang setan mengusir roh setan, ya tersesat. Apalagi Isa Al-Masih, Roh Allah itu ya kalian juga maaf aja nih, sangat tersesat. Makanya orang Islam itu banyak miskin dan bodoh. Banyak lagi apa namanya? Peringatan pertama, sorry saya potong. Sorry potong.
Pak Yohanes dikenakan sanksi pertama karena mengatakan kata-kata bodoh dan tidak diperbolehkan. Tadi sudah saya bacakan peraturannya. Peringatan pertama buat Pak Yohanes. Gini, Bang Johannes, Anda selaku seorang debater yang senior, yang sudah lama dalam arena diskusi debat, Anda sepatutnya menampilkan ajaran kasih yang diajarkan kepada Anda. Kekristenan umum yang saya tahu itu melakukan hukum ajaran kasih dan tidaklah melakukan apa yang diperintahkan sesungguhnya. Padahal sebelum ajaran kasih itu ada satu ayat di depannya. Itu daripada Injil Markus 12:29 sampai 31. Hukum yang terutama kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu. Dan hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti mana kau mengasihi dirimu sendiri, kata Yesus. Itulah hanya yang 31-nya kamu pakai, yang 29-nya dibuang. Jadi di sini kita sudah menguji Anda. Sejauh mana sebenarnya selama Anda begitu berapa tahun dalam bidang diskusi arena debat, saya sudah menangkap bahwa Anda tidak boleh menganalogikakan sesuatu dengan perkataan apa yang menggunakan dalil, melainkan hanya untuk kepahaman sendiri ataupun keinginan-keinginan otoritas otak sendiri untuk dibahas. Jadi saya tidak mempersendakan agama dan keyakinan. Cuma saya mau tahu, sebab saya ini orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah kembali kepada fitrah. Jika sekiranya saya salah, maka Bang Johannes selaku debater yang paling lama dalam dunia debat mungkin menerangkan kepada saya melalui apa yang saya tanyakan ini. Tetapi di sini para netizen juga mungkin boleh mendengar apa yang saya tanyakan daripada 4 ini dijawab melalui keinginan-keinginan bibir sendiri yang berbicara. Jadi sekarang Pak Johannes, coba Ya, saya tanya. Anda, cara komentar saya begitu. Tapi Ya. yang saya katakan Sekarang selama saya kalian tanya Anda, sekarang saya tanya Anda. akan tersesat. Saya Ya. yang sudah Roh Kudus sangat dalam, sangat beriman karena saya sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus mengusir setan dan melawan kejahatan-kejahatan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk Roh Kudus Saya Anda. sedang Dan menjadi sekarang saksi Pak Johannes, yang datang sebagai hakim raja. Jadi tidak hanya kasih. Kalau orang Ya, fasik, ya. orang fasik saya tegur, bertobat. Oke. Itulah Oke, jadi kita hakim sebab yang itulah Anda menegur saya. Terima kasih. menegur Oke, terima kasih orang Anda bodoh sudah menegur saya. Tetapi termasuk begini Pak kepada Johannes, Islam ini. Percaya kepada Isa Al-Masih Roh Kudus, kalian akan diberkati. Selama kalian menolak itu, kalian akan miskin dan bodoh. Terima kasih. Oke. Jadi Peringatan kedua kepada Pak Yohanes kembali lagi mengatakan kata-kata yang tidak diperbolehkan ya. Pak Yohanes dua kali peringatan sudah. Sekali lagi Pak Yohanes dilarang untuk berbicara. Silakan. Karena kalian keras, kalian juga menghina kita ya. Kalian juga sadar juga ya, bertobat juga kalian. Ya, justru saya bertaubat. Saya sedang bertaubat sekarang. Tetapi melalui apakah saya bertaubat? Melalui pengajaran Pak Johannes. Kalau Pak Johannes sudah tidak boleh mengajari saya untuk bertaubat dan hanya mengajar saya kemudian untuk menjadi lebih jauh pemahaman tentang akidah dan agama, malahan itu saya lebih kuat dalam Islam. Karena apa yang Pak Johannes jabarkan ke sini, umum orang-orang mendengar, para netizen ini boleh menilai. Sebab di dalam diri Pak Johannes hanya ada Roh Kudus yang diyakini daripada muda sampai ke tua, hanya Roh Kudus, dan tidak tahu apa Roh Kudus itu. Padahal Roh Kudus itu adalah malaikat utusan Tuhan. Itulah Jibril dalam Islam, itulah Roh Kudus. Nah, kemudian saya tanya, seperti apakah Roh Kudus itu dan apa pekerjaannya dalam tubuh, apakah boleh dirasa? Itu semua tidak boleh dijelaskan, melainkan saya dipenuhi Ya, kalau Islam melihat malaikat Gabriel menjadi Roh Kudus, itu tersesat namanya, tersesat. Saya malaikat Roh Kudus. Oke. Roh Kudus itu Roh Allah, jangan samakan dengan malaikat. Apalagi Bapak dengan malaikat. Begini Pak Johannes, begini. Kalian sangat jauh dari pemerintah. Kalau Islam itu tersesat karena tidak ada Roh Kudus, Tersesat. kan begitu? Ya. Kalau Islam tersesat karena tidak ada Roh Kudus, bagaimana Anda tidak menjawab daripada pertanyaan 4 tadi, sedangkan ini pertanyaan Saya jawab secara umum, saya jawab. Saya tanya seperti itu. Banyak ayatnya. Nah, jadi tidak ada. Jadi kalian juga jangan menyesatkan saya dengan ayat-ayat. Kalian tanya Yesus menciptakan dunia, nggak ada ayatnya itu.
Betul. Sebab Kan itu kan itu kuasa apa? Tuhan. Saya Jadi pertanyaan. itulah yang kita nilai. Dari mana kemudian Roh Kudus itu ada? Apakah Roh Kudus itu datang saja daripada Tuhan, sedangkan Tuhan itu katanya bukan menyesal, tidak menyesal sebab dia bukan manusia. Padahal Yesus itu manusia. Nah, sekarang di sini yang saya tanyakan, kemudian itu Roh Kudus tadi itu seperti apa? Pak Yohanes tidak boleh menjelaskan, hanya dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan Bagaimana kami ini kamu sesat mengusap karena tidak Roh dengan Kudus. Allah? Kalau Hah? yang jelas, Roh Kudus itu kalau ada dalam diri manusia, dia punya karunia-karunia. Melayani Oke. dengan baik, dengan kebaikan, kebenaran, kuasa Roh Kudus, kuasa mengusir setan. Kalau dia hanya membenci, berzina, kawin mengawin, itu roh setan namanya. Orang oke. agama kalian. Maaf Oke. aja. Kami tidak ajaran yang kawin mengawin begitu Pak Yohanes, yang berzina semua itu tiada. Tetapi kalau di Bible ada. Ya, di Yeskiel 23 ayat 1 sampai 2, Amsal 7 19 18 itu ada. Itu memang jelas terbukti. Tapi kalau di Al-Qur'an sampai saat ini saya belum pernah menemukan debater yang hanya mengklaim dan menampilkan data. Coba kalau Bang Yohanes saya tanya kemudian sekarang. Coba tunjukkan satu ayat di dalam Al-Qur'an apa yang Pak Yohanes sudah lalui mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ajaran berzina. Seperti yang di Amsal yang saya bilang. Marilah kita memuaskan nafsu birahi sampai ke pagi karena suamiku lagi tiada di rumah. Coba kira-kira ayat seperti itu di Al-Quran ada tidak? Saya beri Anda peluang, silakan. Ya, yang jelas ya, saya harus maaf aja ini. Yang jelas Jadi ini. yang jelas itu hanya klaim kan begitu. Sekarang kita Ya, menggunakan data dan saya fakta. hanya karena saya nggak baca Al-Quran, maaf aja ya. Oh, jadi ternyata memang klaim. Hanya Oke, saya sudah tahu, sudah tahu. Oke, silakan, hanya silakan. saya tahu bahwa banyak orang Islam menggunakan ilmu sihir, ilmu kebal, ayat-ayat. Oh, Makanya kalian sesat. Menggunakan Oke. ayat Al-Quran dengan ilmu setan dengan itu. Sesat kalian itu, bertobat. oke. Ya, terima kasih. Terima kasih karena dengan apa cara saya bertaubat? Karena ajaran Pak Yohanes nanti. Kalau Pak Yohanes di sini apa yang saya pertanyakan semua tidak dijawab dan hanya klaim, maka sepatutnya siapa yang bertaubat di sini kira-kira? Saya atau Pak Yohanes? Ya, saya sudah jawab, tapi saya nggak mau menjawab ayat-ayat seperti itu. Karena kalian menanyakan ayat-ayat Sebab itu perlu ditanya kepada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, Kenapa untuk nggak orang yang karena Roh umum? Kudus itu Nggak usah membantu pakai Anda ayat. untuk menjelaskan. Kalau Coba. ayat-ayat kalian berdiskusi tersesat. Ambil kesimpulan aja intinya begitu loh. Karena Oh. ayat Al-Quran aja maaf aja saya juga sangat curiga ayat Al-Quran banyak yang tersesat. Oke, jadi kalau Itu kita tidak di sini sekali. tidak asal ngomong, kita tampilkan data, ya. Seperti yang di Bible Anda. Yesus sendiri berkata, apakah Anda percaya? Injil Matius 21:31. Pesundal dan pemungut cukai itu duluan masuk surga. Apakah kira-kira ada ajaran begitu daripada Tuhan? Jadi inilah Pak Yohanes. Anda mungkin selama dalam diskusi debat, saya bukan bangga ya, saya bukan merasa gah. Tetapi mungkin Anda tidak pernah ketemu satu-satu orang yang menguasai Bible. Sehingga Anda boleh lontarkan apa-apa perkataan yang menurut Anda itu adalah satu serangan yang mematikan. Padahal itu semua tertuang di Bible. Kalau ajaran teroris membunuh dengan kejam itu silakan buka di 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Bahkan anak-anak kecil tidak ada yang tersisa satupun. Jadi Pak Yohanes, hasil kesimpulan diskusi pada malam ini, daripada ajaran manakah yang menyerupai pagan, saya tidak bilang kepada Anda ya, saya tidak bilang kepada Kristen, tetapi di sini harap-harap sudah orang menilai bahwa setiap jawaban daripada Pak Yohanes dan apa yang saya tanyakan itu memang tidak ada jawaban, maka jelaslah di sini siapa yang sesungguhnya menyerupai ajaran paganisme. Coba apalagi yang keraguan dalam diri Pak Yohanes sehingga tidak meyakini Islam itu ataupun Al-Quran itu tidak benar. Silakan, saya beri Anda peluang, silakan. Oh banyak karena Tampilkan karena data. gini ya, kuncinya Alkitab itu diberikan Tuhan kepada para nabi dan rasul. Di Alkitab itu terbukti digenapi dan sudah digenapi, itu terjadi, bisa diikuti dalam sejarah. Coba Anda Tetapi tampilkan satu anehnya ayat begini. banyak di Al-Quran itu menolak yang di Alkitab. Saya jadi heran Coba di Anda situ. tampilkan satu data. Bagaimana Jadi, Roh Kudus yang mana ada di Al-Quran kalau menolak Begini. Alkitab dan Roh Kudus dari Allah?
Ya. Makanya koreksi saudara kita Islam, tolong koreksi. Kita sudah mengoreksi melalui ayat Cara Al-Quran itu ada secara Al-Quran, banyak manusia yang campur tangan, bukan Roh Ya. Kudus lagi. Manusia yang campur tangan dalam penafsiran itu. Dalam Bible kan begitu, memang benar. Coba, kalau di dalam Bible Anda mengatakan bahwa Bible itu atau Injil diperintahkan Yesus untuk dituliskan kepada Rasul dan murid. Coba Anda sebutkan satu Rasul atau Nabi Anda di dalam Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Paulus. Yesus berkata, hai Paulus, hai Lukas, hai Markus, aku perintahkan kau menulis Injil. Coba, ada tidak? Halo, Bang Yohanes, coba ada tidak dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus perintah daripada Yesus? Aku memerintahkan kau menulis Injil Gospel. Coba. Aduh, kok robot ya? Yang tidak ada Pak Yohanes, suara Anda nggak jelas. Roh menafsirkan Kudus, tambahan. Roh Kudusnya nggak dikurangin. Perjalanan Ini dipersingkat aja lah waktunya biar kalian mungkin para netizen juga banyak yang mau bertanya. Bagus berikan kepada yang ini lain saja. Kasih Iya. percepat aja. Masih 5 menit sih Bang Alida, masih 5 menit. Kita selesaikan dulu sekalian. Bang, ayo Bang Pak Yohanes. Silakan. Pak Yohanes. Sudah jelas suara Anda? Halo? Suaranya putus-putus. Suara Bapak putus-putus. Halo? ya. Oke, silakan. Pak Yohanes. Halo. Ya, lagi ada gangguan ini. Ya, udah jelas. Silakan. Ada gangguan suaranya, kenapa ini? Ya, silakan Pak Yohanes. Tadi udah jelas suaranya udah. Ya, saran saya, karena Alkitab itu adalah kebenaran dan fakta yang sedang digenapi, akan digenapi, dan terbukti dalam sejarah, fakta, dan sebagainya. Jadi agak sulit kalau memang belum percaya Yesus, tidak percaya Roh Kudus untuk menerima Alkitab. Itu persoalannya memang di situ. Jadi janganlah artinya saudara kita agama lain seolah-olah Alkitab itu salah. Jangan nanti tersesat, dunia ini jadi tersesat. Padahal Alkitab itu sangat terbukti membawa manusia yang baik dan benar. Terima kasih. Halo? Ya. Oke, terima kasih dengan penjelasan Anda, Bang Yohanes. Saya tadi minta daripada 5 rasul utusan dari dalam kekristenan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada tidak di salah satu orangnya Yesus dengan secara langsung memerintahkan menuliskan 4 Injil Gospel atau Injil begitu. Itu yang saya tanya tadi, ada tidak Bang Yohanes? Iya, karena kalian mengerti yang lain. Memang Yesus nggak mengajarkan yang apa itu. Makanya itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada juga di Alkitab gitu loh. Ya, jadi begini, intinya sebenarnya begini sudah kejawab. Sebab kalau di Lukas 1:1 itu memang benar bahwa Lukas itu sendiri yang menginspirasikan Bible. Begitupun di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Bahwa kata Lukas, setelah aku menyelidiki dengan saksama, maka aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Padahal satu-satu firman Tuhan yang benar daripada Tuhan, itu tidak boleh dituliskan sendiri dengan logika sendiri, melainkan atas perintah Tuhan. Seperti di Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 19.
Begitu juga di Al-Qiyamah ayat 17-18, surah Ad-Dukhan ayat 58, dan surah At-Takwir ayat 27. Jadi ini semua perintah daripada Allah, bahwa dia menurunkan Al-Quran dan dialah yang akan menjaganya. Kemudian kalau daripada kelima pertanyaan ini juga Bang Johannes mengatakan tidak harus bertanya sesuatu yang tidak ada. Sebab ini adalah yang pokok. Karena apa saya tanyakan? Karena ini tertulis di Al-Quran yang benar daripada Allah. Apa bukti dia benar? Karena pengakuannya satu tadi bahwa dia Tuhan yang saya tanyakan. Kemudian kedua, dia pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, dia mengutus nabinya. Yang keempat, dia ada Al-Quran yang diturunkan. Kelima, penciptaan langit dan bumi tadi tidak dijawab. Nah sekarang, daripada lima ini kemudian memang sudah tidak ada dalam Bible. Bagaimana kemudian Bang Johannes mengatakan kami ini menuduh? Padahal kita ini kan apa yang setara, bukan kita menuduh. Tetapi kesetaraan itu harus ada. Sebab uknum dalam dua agama, sumber agama, ada Tuhan dan ada pengajarannya, ada pula firmannya, ada pula nabinya. Tetapi mesti diakui, begitupun dengan umatnya. Kalau sudah Yesus tidak pernah contoh menyebutkan Kristen, itu memang tidak ada juga kalau saya tanya. Sebab saya sudah baca dari Wahyu sampai daripada Kejadian sampai Wahyu, memang tidak ada ayat Yesus itu menyebut spesifik bahwa umatnya Kristen. Yang hanya kemudian ada di Kisah Para Rasul 25 ayat 11, 25, 26. Itu di Antioquia. Nah kemudian ini ayat-ayat yang begini, bagaimana lagi kita mau pertanyakan? Kalau memang ajaran pagan yang menyerupai agama manakah yang iming-iming, tidak perlulah kita menuduh. Di sini wallahu a'lam bisawab, orang-oranglah yang akan menilai. Karena dalam Islam walaupun saya ini baru, ilmunya tidak ada, masih 000, tetapi saya sudah sekurang-kurangnya membuktikan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui apa pengajarannya dan seperti apa Rasul yang diutus. Bukan seperti klaim daripada pihak sebelah yang mengatakan Islam itu penzina, Islam itu pembunuh, Islam itu teroris, Islam itu menyembah batu, Islam itu mengamalkan ilmu sihir dan sebagainya. Ini dibantah sendiri oleh Bible. Karena tidak ada ayat yang spesifik begitu tertuang di Al-Quran. Kemudian mereka hanya tuduhkan. Padahal di Bible itu ada. Saya boleh urungkai satu-satu. Saya boleh jelaskan kepada Anda di mana ayat pembunuh, di mana ayat perzina, di mana ayat pesundal. Itu ada. Di Bible tertulis kalau memang kita mengukur daripada sumber itu. Tetapi di sini hanya kita bertanya, oleh kebenaran agama itu. Daripada dua-dua sumber ini, kita mau tahu dari mana sumbernya itu, ukurannya boleh didapat. Karena kita tidak dibenarkan hanya untuk mengklaim. Oke, terima kasih Bang Alidayah. Waktu Baik, sudah kasih. selesai untuk sesi battle. Terima kasih kepada dua narasumber sudah melakukan diskusi sampai sesi yang ketiga ini. Silakan Pak Yohanes, dimulai untuk closing statement 5 menit. Waktu Anda dibuka dulu mic-nya. Waktu Anda 5 menit, silakan. Wassalamualaikum, salam. Saya sebagai hamba Tuhan yang visioner terakhir ini, kebenaran Alkitab itu sangat terbukti dan nyata. Jangan disesatkan oleh saudara-saudara kita yang belum tahu bahwa Alkitab itu dituliskan oleh Roh Kudus kepada para nabi dan rasul kelasnya. Jadi kebenarannya sudah terbukti masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Makanya jangan kalau belum paham tentang Alkitab, jangan menyesatkan Alkitab bahwa kita orang Kristen salah. Ya itu jadi masalah. Jadi memang inilah persoalan karena Alkitab itu lebih dulu baru Al-Quran ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Alkitab yang dituntun Roh Kudus dan kenyataan menjadi nyata tidak cocok dengan Alkitab, beda-beda ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya saudara kita Islam harus mulai koreksi dulu tentang di mana nih. Ada semacam seling kesalahan di mana sehingga berbeda begitu. Makanya saran saya agar banyak teologi Islam ini mencari kebenaran tentang Isa Al-Masih. Trinitas itu kebenaran yang tidak bisa ditolak. Jadi inilah kebenaran keunggulan orang Kristen dengan pengetahuan Trinitas. Allah pencipta langit, Yesus dan Roh Kudus. Makanya orang Kristen lebih unggul, lebih cerdas dan lebih kaya dan lain sebagainya. Dan tidak ada pembunuh dan tidak ada teroris dan tidak ada yang mengharapkan kawin mengawin di sorga. Gak ada kawin mengawin dengan malaikat di sorga.
Ya, jadi itulah keunggulan orang Kristen dengan pengenalan Roh Kudus, mendapat karunia-karunia, pengetahuan, membedakan roh, mengusir setan, dan lain-lain. Kita ini manusia yang beradab, tidak pernah menjadi teroris, tidak pernah artinya motivasi yang negatif-negatif. Banyak orang Kristen di seluruh dunia ini, bahkan orang Islam sekarang pengikut Yesus sudah banyak ini. Ini sebagai bukti kebenaran daripada Roh Kudus. Puji Tuhan, saya berdoa kepada saudara kita Islam. Kalian harus mengenal Isa itu tidak hanya manusia, tapi dia itu Rohullah. Ada ayat dari Al-Quran juga, dari Isa Al-Masih itu Rohullah. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Ini tolong dihayati firman-Nya. Ini kebenaran. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Saya luruskan. Isa tidak pernah berkuasa di bumi dan di langit. Jadi jangan menyesatkan. Kalau Anda tadi menuduh Islam menyesatkan, Anda yang menyesatkan dengan ayat yang Anda kutip. Ya. Oh, tadi Alkitab. Itu ada Alkitab itu. Bapak tadi mengatakan dari Al-Quran, Pak Yohanes. Di Bahwa Alkitab, Isa di Al-Quran juga ada. Isa adalah berkuasa di langit dan di bumi ada. tidak ada, Pak Yohanes. Nanti saya akan berkeras untuk membuktikan. Sekarang buktikan, Pak Ada, Yohanes. baca ayat-ayat yang lain itu. Tanya yang kau. Bapak gak paham Al-Quran, tapi Bapak tunjukkan ayatnya berapa? Tunjukkan ayatnya. Pernah baca, nanti carilah saya sendiri. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di Al-Quran bahwa Isa berkuasa di langit dan bumi. Silakan. Tanyakan kawannya yang menghafal ayatnya. Saya nggak pernah hafal ayat Al-Quran. Saya ini Kata-katanya moderator sekaligus debater, Pak. Ya, Isinya saya paham tahu ayat Al-Quran. ayatnya, saya tidak hafal. Pak Yohanes, saya peringatkan sekali lagi, Anda menyesatkan. Anda Terserah. membawakan ayat Al-Quran dan tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan Isa itu berkuasa di langit dan bumi. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, Anda berarti Alkitab. bohong. Itu di Alkitab ada. Tapi kalian Si cek Alkitab nanti. coba tunjukkan. Coba Cek tunjukkan. aja. Tanya yang Coba kawannya. tunjukkan. yang tahu. Tanya kawannya yang tahu ayatnya. Tidak ada. Saya mewakili Islam dan saya hafal sekali Al-Quran. Tidak ada Ya, ayat yang mengatakan di Isa Alkitab berkuasa aja. di langit Kalau dan bumi. itu hanya di Alkitab aja. Karena Nah, Alkitab yang benar. Anda harus meminta maaf untuk penyesatan yang Anda lakukan. Baca ayatnya ada. Di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan Isa Jangan berkuasa tanya di langit dan kawanmu. bumi. Tanya kawanmu. Di Al-Quran tidak ada Isa Ya, silakan. berkuasa Kalau di nggak langit dan bumi. percaya sudah. Kalau nggak Silakan percaya, tunjukkan ayatnya. Anda yang membuat klaim dan Anda yang harus menunjukkan. Anda dari tadi berbicara bahwa Islam menyesatkan. Dan saudara saya Islam menunjukkan ayat tanpa satu huruf pun dikurangin. Dan sekarang Anda menggunakan narasi Al-Quran bahwa Isa berkuasa di langit dan di bumi. Sedangkan ayat itu tidak ada. Justru Anda yang menyesatkan. tanya Anda lah penyesat. kawannya. Pernah saya baca, tapi saya nggak hafal. Silakan tunjukkan. Nanti. Anda ini penyesat yang sebenarnya justru. Anda berbicara tapi tanpa bukti. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Tunjukkan sekarang. Anda berargumentasi Ya, sekarang dan Anda harus Saya tunjukkan tidak sekarang. hafal. Saya tidak pernah hafal. Kalau Anda Al-Quran. tidak hafal berarti Anda tidak boleh untuk mengklaim dalam ranah diskusi. Loh, itu ada itu, silakan aja. Tapi Tidak kalau saya ada memaksa, ayatnya. Sekarang kalau Anda yakin, Anda tunjukkan sekarang. saya nggak hafal. Saya bilang jangan ngotot dong. Kalau Anda tidak hafal dan tidak tahu, Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan ayat suci Al-Quran menurut sesuai pemikiran Anda. Saya sendiri. hanya Anda ingatkan menyesatkan. ingatkan Anda. Saya ini hamba Tuhan mengingatkan Anda sudah Anda sesat. hamba Tuhan, Sudah sesat. saya pun hamba Bertobat. Tuhan. Hamba Bertobat. Tuhan mana yang menyesatkan ketika berkata secara bohong? Bertobat kau, jangan Apakah hamba ngotot. Tuhan berkata bohong? Mohon maaf, ini udah closing statement dan saya agak keras kepada Anda karena Anda selalu menggunakan narasi Islam menyesatkan. Saya hitung sampai 12 kali. Saya membawa catatan dan saya membuktikan sekarang Anda lah penyesat sebenarnya. Anda menggunakan narasi Al-Quran tapi ya, di Al-Quran tidak ada. Silakan buktikan. Saya close saja ya, saya keluar ya. Maaf aja. Bukan keluar, justru Cocok, Anda lah cocok. penyesat sebenarnya. Anda berarti tidak berani Nggak membuktikan. cocok. Nggak cocok saya di diskusi kalian ini. Anda Saya keluar. bukannya tidak cocok, Anda tidak ada kelasnya sama sekali di diskusi ini. Silakan keluar kalau mau keluar. Mohon maaf para Ivan Filah dan mohon maaf di partisipan Zoom, kita harus agak keras ketika orang menggunakan narasi-narasi yang menggunakan ayat suci Al-Quran. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan argumentasi saya.
Saya juga pengurus di SDN dan saya berhak untuk mengambil langkah seperti ini karena dari tadi dia menggunakan penyesat dan tidak bisa membuktikan. Terbukti saat ini ketika dia menggunakan ayat suci Al-Quran, ternyata dialah penyesat sebenarnya. Oke, sekarang silakan Bang Al Hidayah untuk 5 menit menggunakan waktunya untuk closing statement. Silakan Bang Al Hidayah. Oke, terima kasih Gurundaku Farhan, dan terima kasih juga sebelum keluar si Abang Johannes Tambubolon, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sepanjang dialog atau diskusi pada malam ini mungkin ada beberapa kesilapan atau kekurangan daripada pribadi saya. Saya mohon maaf karena awal-awalnya saya sudah mengatakan bahwa oleh karena keterbatasan ilmu, sedang yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma menanggapi sedikit daripada hasil diskusi dengan kesimpulan apa yang diutarakan Bang Johannes, bahwa di surga kita Muslim itu akan ada kawin-mawin, ya. Kita akui kita bilang saja iya, tetapi bagaimana di dalam Kristen itu kemudian ada keseronokan di surga. Coba kita tampilkan di Wahyu pasal 12 dari ayat 7 sampai 18. Di situ dengan terang-terang bahwa mereka itu di sana masih tidak aman. Masih perang naga, tanduk 7 dan melawan iblis, para malaikat, bahkan Tuhan sekali. Jadi bayangkanlah ya Ikhwan Bila, kalau di dunia sudah kita huru-hara dengan mendengar tsunami sana sini dengan ledakan bom, bagaimana kemudian dengan Tuhan itu sendiri yang berperang dengan malaikat, dengan iblis, kira-kira itu hidup kita tenang, aman, damai atau tidak? Jadi bagaimana mungkin kita mendapat kesuksesaan itu? Bahkan kita itu lebih huru-hara. Jadi kesimpulan diskusi pada hari ini, walaupun sebenarnya naluri saya masih banyak yang tidak terpuaskan karena saya ingin mencari selaku kelas pendeta yang paling tinggi daripada Abang Johannes, saya mohon pencerahan daripada beliau menyampaikan kepada para jemaatnya di sini maupun di dalam Zoom atau di live chat YouTube bahwa keberadaan beliau di sini bolehlah menunjukkan eksistensi Tuhan ataupun penciptaan alam semesta, atau setidak-tidaknya keyakinan bahwa Yesus itu diperkuat dengan dalil, dengan fakta dan data bahwa dia murni menjadi Tuhan. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar daripada awal perbahasan tadi bahwa tidak ada signifikan atau satu ayat yang mengacu kepada konsep ketuhanan yang jelas, apalagi kemudian pengutusan Rasul dan pembukuan Bible dan penciptaan alam semesta. Begitupun dengan umat-umat Kristen yang disebutkan tidak ada. Jadi alhamdulillah, saya mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan-kesalahan lisan saya. Terima kasih juga kepada Abang Farhan karena begitu mengambil berat tentang memoderatori apa yang terjadi pada malam ini walaupun sedikit besar. Tapi harap kita semua bolehlah bersabar dan bermuasabah diri daripada saya sendiri. Saya masih bersabar insya Allah, karena saya ini dibatasi dengan ilmu-ilmu daripada Islam yang kekurangan. Dan untuk itu daripada saya mungkin tidak banyak yang saya mau persembahkan karena tidak ada lagi yang harus diungkapkan. Cuma saya suka sekali mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa sekiranya Tuhan saya itu tidak jelas, maka tiadalah guna saya untuk meyakini agama lain. Bagaimana kemudian macam kami ini yang terinspirasi untuk masuk Islam karena pengajaran daripada Bible. Dan kemudian karena kami terjun di dunia debat, karena ada beberapa tuduhan daripada mereka seperti yang saya sampaikan sebentar tadi. Bahwa di kalangan Islam, Muhammad itu pembunuh, Muhammad itu penzina, Muhammad itu teroris, Islam penyembah batu, dan sebagainya. Padahal itu sendiri tertuang di Bible dan mereka hanya imani dan menuduhkan kemudian kepada orang Islam. Dan sebab itulah kemudian saya terpanggil karena ada sedikit, ya bukan banyak, tetapi ada sedikit pengetahuan tentang Bible karena saya pernah di dalamnya. Jadi saya masih challenge kepada mana-mana murtadin yang daripada Islam masuk Kristen, di mana-mana tempat pun termasuk Saifuddin Ibrahim. Coba kamu bagi nomor WA-nya dan panggil ke sini. Saya mau diskusi hak Tuhan sama dia. Kita mau uji siapa yang kerasukan Roh Kudus atau kekeluaran Roh Kudus. Oke? Jadi mungkin daripada saya mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan-kekurangan bahasa daripada segi penyampaian.
Saya akhiri dengan dua rangka pantun. Yang baik datang daripada Allah, sedang yang kilaf karena ucapan lidah. Andai kata terkurang dalam hal berbicara, mohon dimaafkan diriku insan biasa. Hidup di dunia hanya sandiwara, menimba ilmu bekalan ke akhirat. Wahai manusia, mengabdilah pada Allah, sesungguhnya bumi sudah hampir kiamat. Oke, daripada saya hanya itu mungkin untuk waktu ini. Moga-moga semuanya telah pun terhibur, telah pun terinspirasi dengan apa yang disampaikan walau sedikit, insyaallah itu akan mendatangkan manfaat bukan mudarat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alidayah. Terima kasih juga Pak Johannes Tampu Bolon telah menjadi narasumber di dalam ISDN. Mohon maaf tadi saya harus meluruskan karena tugas saya kalau memang ada yang melenceng dari diskusi, saya sebagai moderator punya hak untuk meluruskan. Jadi itulah kesimpulan dari diskusi kita malam ini. Para Ivan Villa semuanya, terima kasih masih setia di channel ISDN dan masih bergabung di kami. Sudah ada yang raise hand langsung Bang Tama. Silakan Bang Tama untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Johannes. Silakan. Saya hanya menanggapi saja ya Pak. Silakan. Tentang perkataannya Pak Johan ini yang mengatakan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang suka membunuh dan teroris gitu. Untuk 2 menit ini saya jelaskan bahwasanya perang dunia itu selalu diawali dengan glory dan juga yang sebutannya orang-orang Kristen. Kita nggak usah jauh-jauh ke mana ya, nggak usah jauh-jauh ke perang dunia yang pertama atau yang kedua gitu. Ini aja yang kemerdekaan Indonesia ini siapa yang jajah orang Indonesia ini? Ini kan orang-orang Kristen kan, yang juga sampai membangun gereja-gereja di Malang, juga membangun gereja-gereja di Indonesia ini banyak sekali itu. Dulu umat Islam di Indonesia dulu banyak dari orang-orang pribumi di Indonesia itu dihabisi, dibunuh gitu. Itu ulah siapa? Apakah orang Islam? Gak ada sejarahnya orang Islam itu membunuh, membabi buta seperti itu. Ya itu aja mungkin ya dari saya. Silakan Bang Subzero, waktu Anda 2 menit, silakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Pertanyaan saya ini adalah kepada Pak Johannes Tampu Bolon. Ada di antara seagama-agama di dunia ini, saya tidak perlu sebutkan ya yang mana, mereka percaya bahawa pada 25 Desember adalah lahirnya Roh Kudus yang turun kepada ibunya yang masih perawan yang bernama Maya. Jadi kalau kita lihat ini, ajaran yang di dalam kekristenan adalah sama dengan ajaran pagan daripada agama ini. Yaitu Roh Kudusnya turun pada ibunya yang masih perawan bernama Maria, lahir pada 25 Desember. Ya, coba Pak Yohanes silakan jawab bagaimana itu miripnya sama dengan ajaran pagan. Itu tidak ada hubungannya, itu jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari nanti menyesatkan. Maria itu orang kudus dan terpilih, dan dialah membawa keselamatan bagi dunia ini, khususnya bagi pengikut Yesus yang sudah diberkati Tuhan dan berkualitas. Tapi jangan dihubungkan dengan yang tadi itu ya, yang menyesatkan itu. Tidak ada hubungannya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tidak mengatakan ada hubungannya dengan kekristenan, tetapi apa yang diajarkan oleh agama pagan ini adalah sama. Lahirnya pada 25 Desember, daripada Roh Kudus, terus ke ibunya yang masih perawan yang bernama Maya. Jadi bagaimana ajarannya pagan ini, ya, ajaran pagan ini berada di dalam ajaran Kristen sendiri. Saya bilang nggak ada hubungan, ajaran pagan itu nggak ada hubungan karena orang Kristen bukan pagan ya, maaf aja ya.
Kalau menuduh kalian itu orang Kristen pagan sangat tidak benar. Kita ini kalau mengikut ajaran sesat, orang Kristen nggak seperti berkualitas seperti itu di dunia. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari Allah, itu berkat Allah. Kita orang-orang baik, orang berilmu, menguasai pengetahuan teknologi itu buktinya. Maaf aja, Islam mana menguasai ilmu pengetahuan teknologi? Malah miskin dan bodoh, bertobat kalian itu. Bapak udah 3 kali mengatakan Islam tuh miskin bodoh, dari tadi sudah 3 kali saya hitung. Pak, Bapak bilang pasti. Sekarang saya tanya, siapa yang menemukan algoritma, Pak? Siapa yang menemukan matematika? Halo, Bapak, siapa yang menemukan matematika, Pak? Siapa yang menemukan algoritma sebagai dasar dari penemuan teknologi? Di situ saja, mungkin Bapak mengatakan tadi umat Islam adalah bodoh dan miskin. Sekarang saya tanya, masih rendah, ilmu kalian masih rendah, belum diberkati Tuhan. Pak Yohanes, sekali lagi saya peringatkan kepada Anda dari tadi cuma mengklaim, Anda dari tadi cuma seperti tukang jamu yang ngomong tanpa dalil, tanpa bukti. Sekarang saya tanya, siapa yang menemukan algoritma, Pak? Mohon maaf Pan, aduh kuping saya panas banget nih ngedengarnya ya. Iya, ini Anda itu kalau ini di dalam diskusi itu namanya ad hominem. Ya, itu Anda namanya ad hominem. Kalau Anda umat yang mempunyai kebijaksanaan dan Anda arif, Anda di roh kudus, mulut Anda, ucapan Anda nggak seperti itu, Pak Yohanes. Anda seperti iblis ketika menuduh orang lain dan Anda tidak bisa membuktikan. Mohon maaf saya agak keras. Karena apa yang Anda lakukan itu adalah ad hominem dalam ranah diskusi. Paham nggak apa itu ad hominem? Anda selalu mengklaim dari tadi. Saya sudah peringatkan yang pertama, yang kedua, dan sekarang ketiga, dan Anda selalu mengatakan pasti Islam itu bodoh, Islam itu miskin. Sekarang saya challenge Anda. Ya, saya challenge Anda. Siapa yang menemukan ilmu pengetahuan tentang algoritma, aljabar? Siapa yang menemukan tentang ilmu medis? Anda paham nggak? Siapa yang menemukan pesawat terbang? Teknologi pesawat terbang. Anda paham nggak? Siapa yang menemukan kamera optik? Sehingga jadi di kamera handphone Anda itu sekarang ada kameranya. Siapa yang menemukan? Anda mengatakan Muslim bodoh. Anda paham nggak? Anda lah penyesat iblis-iblis sebenarnya. Yang cuma karena faktor kebencian Anda berbicara dari mulut kotor Anda tanpa dalil. Itu namanya ad hominem. Anda sudah saya peringatkan dengan cara baik-baik. Anda sudah saya peringatkan dengan cara yang sangat sopan menurut saya. Tapi Anda selalu mengatakan klaim. Silakan Anda mengakui kebenaran agama Anda, tapi jangan menuduh agama lain menyesatkan. Ya, saya peringatkan sekali lagi kepada Pak Yohanes. Anda, mohon maaf, Anda sebagai orang tua saya sangat menghormati. Kami Muslim dilarang untuk berkata keras. Tapi ketika Anda sudah kami berikan ruang yang begitu sopan, ruang yang begitu memuliakan Anda, tapi Anda menginjak-injak ruangan itu. Anda mengatakan 3 kali, Islam itu pembunuh, teroris, bodoh, menyesatkan, miskin. Berkali-kali Anda ucapkan dalam ranah diskusi. Sekarang saya challenge Anda. Kalau tentang katanya Kristen yang menguasai teknologi, saya tanya pertanyaan-pertanyaan tadi. Siapa yang menemukan algoritma? Siapa yang menemukan optik? Siapa yang menemukan ilmu kedokteran? Dan Anda tahu universitas pertama didirikan di mana? Anda tahu nggak? Paham nggak? Siapa yang menemukan gelar sarjana itu? Anda tahu Baitul Al-Hikam? Anda tahu nggak? Anda tahu ketika di zaman abad pertengahan, Eropa yang di saat itu kekristenan menguasai, Paus sebagai otoritas tertinggi, hancur lebur benua Eropa. Jadi kamu pikir kamu paling pintar mengatakan kami ini tidak berkelas dengan Anda. Anda dikasih hati, Anda ngelunjak. Saya dari tadi masih pelan. Kalau Anda anak muda aja, mungkin sudah saya bantai dari awal argumentasi Anda.
Saya menghormati karena Anda sudah tua. Saya memberi penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua. Tapi Anda seperti semakin menginjak-injak kami. Ini rumah kami. Kami mengundang Anda dengan sangat sopan. Ya. Jadi saya peringatkan sekali lagi, Anda itu ad hominem, menyerang secara pribadi, menyerang tanpa argumentasi dan dalil sama sekali. Nggak laku. Di dalam ranah diskusi, dogma doktrin Anda nggak laku di sini. Saya tes Anda katanya teknologi dikuasain, orang Islam bodoh dan miskin. Saya kasih pertanyaan gitu aja nggak bisa. Siapa yang menemukan teknologi pesawat terbang? Siapa yang menemukan optik? Siapa yang menemukan matematika? Siapa yang menemukan medis? Anda paham nggak? Ayo, Oke, open mic itu Pak Johan, open mic Pak Johan. Pak Johan open mic coba. Anda dari tadi klaim tanpa bisa membuktikan, sama sekali tidak bisa membuktikan apa yang Anda klaim. Saya pikir ilmunya tinggi gitu loh. Tapi ternyata kualitasnya sama saja dari debater-debater Kristen yang lain. Hanya bernarasikan sebuah kebencian tanpa dalil dan argumentasinya menyerang tanpa sama sekali basis argumentasinya nggak ada sama sekali. Ya. Oke, para Iwan Filah, mohon maaf saya agak terbawa karena saya harus meluruskan ya. Dari tadi dia sangat menyerang. Terima kasih para Iwan Filah di room Zoom partisipannya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak nyaman yang saya lontarkan. Juga kepada para netizen di live chat di streaming channel-channel yang melakukan live streaming, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang sopan dan tidak membuat nyaman. Semua apa kebenaran di dalam diskusi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya manusia doif, masih kurang ilmu, kami masih kurang sabar, mohon maaf, mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dinna, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fama, amin, ya rabbal alamin. Wa bil taufiq walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.